Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Hari ini saya mau mencoba menjelaskan tentang tugas mata kuliah dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi, dalam mata kuliah ini, tugas dilakukan atau diberikan dalam bentuk proyek dan mata kuliah ini akhirnya nanti tugas tersebut jadi nilai akhir atau nilai total gitu ya. Jadi ini sudah mencakup dari beberapa komponen gitu ya, termasuk UTS dan UAS. Baik, kita mulai. Seperti yang saya bilang tadi, tugas ini adalah tugas proyek. Jadi mahasiswa di dalam suatu kelas diminta untuk membuat kelompok. Jadi ini bukan tugas pribadi tapi tugas kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 6 mahasiswa. Dan siapa aja yang ada dalam kelompok itu saya berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri. Jadi mau 4 atau 5 atau 6, siapa aja yang ada dalam kelompok, saya berikan kebebasan untuk membuat kelompok sendiri. Akan tetapi, sekali lagi karena ini tugas project, maka ada 3 produk yang harus bisa dihasilkan. Yang pertama adalah papernya, di sini dalam bentuk Word gitu ya. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk membuat paper sesuai dengan tema yang diminta. Lalu nanti mereka mahasiswa juga diminta untuk membuat PowerPoint, karena nanti PowerPoint-nya ini harus dipresentasikan dan itu divideokan. Jadi tidak dipresentasikan di kelas, tapi silahkan dengan cara masing-masing 4 atau 6 orang mahasiswa ini membuat sebuah video yang isinya adalah presentasi dari PowerPoint-nya. Tentunya PowerPoint tersebut berdasarkan dari paper. Jadi yang pertama kali harus dibuat adalah papernya, yang kedua PowerPoint, lalu yang ketiga adalah videonya. Lalu videonya ini diposting di salah satu akun YouTube dari anggota kelompok gitu ya. Nanti linknya dan papernya juga PowerPoint yang tadi itu nanti dikumpulkan gitu ya. Jadi ada 3 produknya. Batas waktu pengumpulan, sekarang ketentuan-ketentuannya. Jadi ketentuan yang pertama adalah batas waktu pengumpulan, ini dikumpulkan paling lambat di minggu ke-9 atau pertemuan ke-9, tetapi bukan berarti harus di pertemuan 9, karena lebih cepat dikumpulkan lebih baik gitu ya, karena nanti kan ada beberapa mata kuliah juga yang akan memberikan tugas, jadinya untuk menyiasati supaya tidak terjadi penumpukan, jadi lebih cepat lebih baik. Lalu berikutnya cara pengumpulan, nanti saya akan memberikan link Google Form, nanti di dalam Google Form itu nanti dicantumkan judulnya, lalu siapa aja yang menjadi anggota kelompoknya, harus lengkap, nama dengan NIM-nya. Lalu berikutnya adalah tempat pengumpulan filenya. Jadi hasilnya ada 3 yang dikumpulkan. Bentuk Word yang pertama, yang kedua adalah bentuknya PowerPoint, yang ketiga adalah linknya. Jadi link dari YouTube-nya, dan pastikan link itu bisa dibuka. Jadi sebelum dikumpulkan gitu ya, pastikan dulu linknya bisa dibuka sama orang lain. Jadi jangan sampai nanti linknya private. Berikutnya ini adalah pembahasan yang bisa diambil, tema-temanya ini tidak mengikat, sekali lagi selama berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan jadi diperbolehkan. Jadi diperbolehkan membahas asuransi, kredit, e-money gitu ya, mau OVO kayak mau GoPay, mau apalah gitu ya. Jadi dipersilahkan. Gadai juga boleh, leasing, pembayaran digital, tentang QRIS, tentang saham, itu boleh. Selama memang ini adalah usaha yang legal gitu ya. Oh, pinjol boleh, tapi yang legal gitu, jadi diperbolehkan. Ada juga jasa perbankan, mau ngomongin transfer boleh, atau menggunakan aplikasi gitu ya, aplikasi transfer gitu ya, jadi diperbolehkan. Jadi lewat bank boleh, lewat aplikasi kayak Flip juga nggak masalah gitu ya. Seperti ini kan contohnya. Ada juga jasa bank yang lain seperti tabungan itu juga diperbolehkan gitu ya. Lalu reksadana atau dana reksa dipersilahkan gitu ya. Jadi dana pensiun juga boleh, kartu kredit dan lain sebagainya. Jadi ini bebas selama memang produknya adalah produk perbankan atau produk dari lembaga keuangan gitu ya. Jadi saya tidak membatasi. Tapi apapun yang diambil itu harus jelas berbadan hukum gitu ya. Jangan sampai yang
ilegal. Jadi memang kalau disebutkan misalnya ada nama PT-nya gitu ya, jadi memang ini harus jelas. Boleh nggak BPR? Boleh, nggak masalah. Jadi membahas tentang BPR diperbolehkan. Tapi sekali lagi ada outline-nya. Jadi nggak asal bikin, gitu ya. Papernya ini harus ada. Ini outline dari paper ya. Saya nggak ngomongin outline dari PowerPoint-nya, karena PowerPoint mengacu pada outline. Jadi silakan diatur gimana caranya, gitu ya. Karena dalam menjelaskan sesuatu setiap orang punya cara sendiri. Jadi saya memberikan kebebasan untuk explore, gitu ya. Jadi sekalian ini kan kalau ini tugas di mahasiswa semester 1 berarti silahkan nanti explore kelompoknya, saling kenal, jadi saling tahu karakternya, jadi silahkan nggak masalah. Ya, jadi silahkan mau bikin seperti apa. Tapi yang jelas papernya ini harus terdiri dari 3 bagian atau 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, isinya cuma 2, sederhana aja ya. Latar belakangnya, kenapa ambil judul itu dijelasin segala macam gitu ya. Lalu alasan pemilihan judul, ya, alasan pemilihan judul ini baru ada datanya. Datanya ini adalah data-data yang dari situs yang berhubungan dengan judulnya, misalnya ngambil tentang transfer gitu ya. Nanti ngambil data tentang bagaimana transfer di Indonesia dari buku segala macam, dan itu juga harus ada data dari misalnya dari Bank Indonesia gitu, berapa jumlah transfer yang dilakukan gitu, atau penggunaan e-money atau penggunaan kartu kredit berapa jumlahnya gitu. Misalnya BPS, ngambil dari BPS silahkan terserah. Jadi di latar belakang itu sekali lagi menjelaskan kenapa mengambil judul ini, alasannya apa, boleh pakai eh, kutipan dari media gitu, misalnya dari kompas.com itu terserah, atau dari detik terserah. Lalu alasan pemilihan judul ini lebih detail lagi, ini data-data harus ada tampilan datanya gitu, data dari BPS kayak dari BI kayak atau dari lembaga keuangan atau terserah, atau dari departemen Kementerian Keuangan juga nggak masalah gitu ya. Lalu berikutnya di bagian kedua itu ada bab kedua, itu ada teori dan pembahasan. Jadi memang harus ada teori gitu ya. Jadi teorinya apa gitu ya. Jadi nanti harus dijelasin dari buku atau dari jurnal gitu ya. Jadi harus ada landasan teori dari buku atau dari jurnal. Gabungan dari itu juga nggak masalah. Lalu berikutnya di teori pembahasan ada data dan berdasarkan judul, nanti datanya baru keluar lagi. Gitu ya. Penguatan dari alasan pemilihan judul. Datanya apa, sekuat apa. Misalnya kalau ngomongin tentang pemberian kredit gitu ya, di alasan pemilihan judul itu data dari BI gitu, kredit yang diberikan berapa. Tapi kalau misalnya nanti di data berdasarkan judul, nanti ngomongin data di perusahaannya, data di perusahaan yang mengeluarkan kreditnya. Kalau misalnya ngomongin tentang e-money gitu ya, penggunaan e-money atau penggunaan uh, akun virtual gitu, nanti alasan pemilihan judul menggunakan data dari BPS gitu, berapa banyak orang menggunakan data atau pengguna pembayaran cashless gitu ya, nanti berdasarkan judulnya nanti ngomongin berapa sih yang pakai GoPay gitu bayar, atau beli barang di Tokopedia menggunakan GoPay segala macam gitu ya. Jadi beda. Kalau alasan pemilihan judul itu secara umum datanya, lalu data berdasarkan judul ini baru ke pokok masalahnya. Ngambilnya di mana? Misalnya kalau ngambilnya di perusahaan dana reksa X, berarti ngomongin data di dana reksa X itu pada bagian data berdasarkan judul. Lalu bagian terakhir dari kesimpulan dan saran, isinya kesimpulan dan saran. Nggak banyak, saya nggak menentukan berapa jumlahnya gitu ya. Tidak ada batas minimum, tapi jelas kalau dilihat dari sini ya nggak bisa dibuat dalam 3 atau 4 halaman totalnya dari 3 bagian ini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena datanya harus ada. Gitu. Jadi mungkin agak sedikit lebih panjang dari itu. Tapi sekali lagi, saya tidak mencantumkan atau tidak menentukan berapa jumlahnya. Gitu ya. Tentunya kalau terlalu sedikit juga nanti juga akan jadi aneh paparannya. Gitu ya. Lalu berikutnya landasan teori yang saya bilang tadi, harus ada landasan teori. Landasan teori diambil dari berbagai sumber dengan ketentuan 10 tahun terakhir. Ya, dari buku dan jurnal. Minimal 10, terserah mau komposisinya buku 3, jurnal 7, pokoknya minimal 10. Lebih dari itu nggak masalah, gitu ya. Mau jurnal semua juga nggak masalah, tapi yang jelas minimal 10. Lalu ini data penguat yang saya bilang tadi memang beda. Data penguat itu
jurnal, dari lembaga terkait, dari koran diperbolehkan. Jadi memang ada dua ya, datanya gitu ya, dari jurnal segala macam, dari lembaga atau dari kantor berita terserah, tapi ada juga teorinya. Jadi mohon dibedain teori dengan data gitu ya. Data berarti dari lembaganya atau dari BPS atau lembaga terkait atau dari jurnal, bisa juga dari koran. Tapi jurnal juga selain menguat data juga ada teorinya. Jadi ngambil jurnalnya juga gitu ya. Dan tolong diingat sekali lagi di bagian akhir, mungkin tadi saya balik dulu gitu ya, di kesimpulan dan saran, setelah kesimpulan dan saran sebenarnya harusnya ada daftar pustaka. Jadi sumber dari mana datanya, misalnya data dari kompas.com, cantumin tuh alamatnya, alamat kompas.com lengkapnya. Kan ada di bagian atas tuh URL-nya, ya. URL-nya di copy paste di situ di bagian sumbernya apa referensi daftar pustaka. Kalau ngambil dari misalnya ngambil dari BPS ya alamat atas tuh bukan BPS Goit gitu ya, tapi alamat lengkapnya. Semua yang tertulis lengkap gitu ya, di copy di paste di situ gitu ya. Kalau ngambil tadi saya bilang Kompas itu kan kompas.com gitu ya, tapi kan ada alamat lengkapnya tuh. Di halaman itu di paling atas ada. Itu nanti dicantumkan. Jadi ini landasan teori gitu ya, mau dari buku dari jurnal ditempel di daftar pustaka. Kalau di jurnal kan nanti kalau ngambilnya online gitu kan ada di bagian atas gitu. Jurnalnya. Berarti bukunya ya buku kalau ngambil dari buku terus nama bukunya gitu. Tapi kalau ngambilnya pakai e-book gitu ya, ngambil dari alamat URL-nya gitu. Jadi bikin gampang aja, jangan jadi ribet kita masalah ini. Ya, itu aja jadi yang mau disampaikan gitu. Jadi ini sebenarnya nanti tinggal diulang lagi kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan langsung ke saya di kelas ya. Terima kasih. Sekali lagi ini video untuk mata kuliah Bank Lembaga Keuangan yang saya ampu gitu ya. Untuk dosen yang lain bagaimana mekanismenya segala macam ketentuannya itu terserah dosen masing-masing. Tapi untuk kelas yang saya ampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan tugasnya dilakukan seperti ini. Jangan dibeda-bedain, jangan dibanding-bandingin karena setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Inilah cara saya. Jadi kalau misalnya mata kuliah yang lain lebih ribet dari ini atau lebih simpel dari ini, ya alhamdulillah rezeki orang beda-beda. Gitu ya. Terima kasih, saya pamit. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan lagi karena ini sebenarnya hanya tambahan atau pengingat karena insya Allah di kelas saya juga menyampaikan ini. Jadi kalau di kelas lupa nanti lihat video ini. Gitu ya. Terima kasih, saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.